Proyek yang melibatkan Fadel Bajideh dan Nikita Mirzani ternyata turut menyeret nama Yolo Ine ke dalam pusaran permasalahan ini. Ya, Yolo Ine yang sebelumnya tidak terlibat secara langsung mengaku sempat menerima pesan langsung atau DM dari Ibunda Fadel. Dalam pesan tersebut, Yolo mengungkapkan bahwa ia menerima kata-kata yang dianggap tidak wajar dan tidak sepantasnya dilontarkan, apalagi dalam situasi yang sudah memanas seperti ini. Ketika Fadel resmi ditetapkan sebagai tersangka, hal ini menjadi perhatian publik, termasuk dari Yolo Ine. Dalam beberapa pernyataannya, Yolo memberikan sorotan tajam terhadap pendampingan keluarga Fadel selama proses hukum berlangsung. Ia menyoroti absennya Titin Bajideh, Ibunda Fadel, saat konferensi pers yang dilakukan untuk menyampaikan perkembangan kasus tersebut kepada awak media. Ikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada. Pertama kali kasus yang dilakukan. Ini kan si Martin Bajideh berarti abangnya Fadil ya. Yang gue penasaran tuh, Titin Bajideh. Ekspresinya Titin Bajideh seperti apa ngeliat anaknya di borgol? Mana kehadirannya Ibu Titin Bajideh yang dulu nge-DM saya, ngatain saya ani-ani terus ngeblok saya. Ibu gak mikirin sih perasaan ani-ani di luar sana ya, udah capek-capek jaga badan, perawatan, ujung-ujungnya disamain sama saya. Apa gak hancur tuh hatinya? Patut diketahui, atas tindakan yang dilakukannya, Fadel terancam menghadapi hukuman berat dengan ancaman penjara selama 5 hingga 15 tahun. Hukuman ini tentu saja mencerminkan keseriusan kasus yang menjeratnya dan memberikan pesan kuat bahwa tindakan melanggar hukum, terutama yang melibatkan pelanggaran serius, tidak akan ditoleransi. Namun, di tengah ancaman hukuman berat tersebut, muncul kejanggalan yang turut menjadi bahan pembicaraan publik. Ekspresi Fadel saat tampil di hadapan media menjadi sorotan utama. Banyak yang mencatat bahwa raut wajahnya tampak datar, tanpa menunjukkan tekanan emosional yang seharusnya dirasakan seseorang dalam posisinya. Fadel seolah memberikan kesan bahwa ia belum sepenuhnya menyadari kenyataan pahit yang kini tengah menantangnya. Hal ini memicu spekulasi tentang kondisi psikologis Fadel dengan beberapa pihak yang menduga bahwa ia mungkin berada dalam fase penyangkalan terhadap situasi yang dihadapinya. Lantas, langkah apa yang akan dilakukan pihak Fadel selanjutnya? Dan seperti apa tanggapan pihak keluarga terkait hal itu? Menanggapinya bang? Ya udah, nanggapinnya nggak usah nanggapin lagi, udah capek gua. Upaya tunggu aja, masih ada upaya 20 hari ini. Iya. Tinggal tunggu masih lagi prosesnya. Alhamdulillah sehat semuanya. Fadel juga sehat. Ya udah, kita lihat aja kan 20 hari ke depan kita masih ada upaya, kata Papa juga. Itu aja. Ya. Satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu Karena bisa, itu Bang? anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Nah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Malam ini kita sudah menetapkan
penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Bukan bahagia ya, tapi kan memang harus tersangka karena kan memang sudah jelas alat bukti dari saksi itu bukan 1-2 orang loh. Saksi itu kurang lebih ada sekitar 14 orang, ya kan, dan semuanya memang memberikan kesaksian dengan sejujur-jujurnya. Cuman kan kemarin kendalanya hanya mengulur waktu saja, ya kan, diperlambat. Terus ada juga beberapa kalender yang hari libur dan lain-lain, ya gitu. Penahanan 20 hari itu kan bukan ditahan 20 hari lalu lepas ya. Itu kan proses nanti berjalan ketika nanti, karena kan gue pernah berurusan dengan hukum ya. Jadi ketika nanti misalkan dokumennya belum lengkap, ya nanti bisa diperpanjang untuk 40 hari ke depan. Enggak, Pak Adel ini lelaki yang kuat. Serius, saya melihat ketika dia disampaikan tersangka, ya kemudian dia terima surat penangkapan, dan bahkan handphonenya pun sudah disita, ya kan? Pak Adel bilang sama saya, Bang, percaya sama Pak Adel, kita lawan ini Bang. Saya difitnah ini Bang. Bahkan, ya maaf, Pak Adel meluk saya lama sekali. Jangan tinggalkan aku Bang. Makanya itu, tadi malam saya sampai jam 12:30 saya coba menenangkan Pak Adel, dia harus terima. Ini bahagian dari perjalanan hidup dia gitu. Tapi Pak Adel kuat. Kondisinya juga Pak Adel itu, ya, dia normal, kan normal apa semua gitu kan. Tetapi ya ketika dia disampaikan itu dia shock gitu. Dia terdiam dan dia sampaikan kepalanya agak sakit gitu kan. Karena sebenarnya bagi kami hanya memberikan support kepada Pak Adel, tetap semangat. Jangan pernah takut, kebenaran tidak akan pernah tergantikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.